Dalam sejarah peradaban, ada peristiwa-peristiwa yang mengubah jalannya dunia. Peperangan yang mengguncang keseimbangan kekuasaan, aliansi yang terbentuk dari keadaan terpaksa, dan pengkhianatan yang membawa kehancuran besar. Salah satu peristiwa yang paling mencengangkan dalam sejarah yang akan datang adalah Al-Malhamah Al-Kubra, perang besar yang akan menjadi titik balik sebelum akhir zaman. Peperangan ini bukan hanya sekadar bentrokan militer antara dua kekuatan, tetapi sebuah peristiwa yang telah dinubuatkan sejak berabad-abad lalu. Dalam berbagai riwayat Islam disebutkan bahwa sebelum perang ini terjadi akan ada sebuah persekutuan yang mengejutkan dunia, Muslim dan Romawi. Dua peradaban yang telah lama berseberangan akan membentuk sebuah aliansi. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda, "Kalian akan berdamai dengan masa Romawi dalam keadaan aman. Lalu kalian akan bersama-sama memerangi satu musuh. Lalu kalian akan menang dan memperoleh harta rampasan perang. Kemudian kalian akan kembali dengan selamat." Sebuah persekutuan yang tampaknya mustahil terjadi, mengingat sejarah panjang konflik antara dunia Islam dan Romawi sejak masa Rasulullah hingga Perang Salib. Tapi hadis ini memberikan kita petunjuk bahwa masa depan ada sebuah ancaman besar yang memaksa keduanya untuk bersatu. Sejarah telah membuktikan bahwa dalam dunia politik dan militer tidak ada musuh yang abadi, dan tidak ada sekutu yang selamanya setia. Ketika kepentingan bersama muncul, bahkan dua peradaban yang berlawanan bisa menemukan alasan untuk berdiri di sisi yang sama. Namun semua perjanjian yang lahir dari keadaan darurat, aliansi ini tidak akan bertahan lama. Hadis yang sama juga menyebutkan bahwa setelah kemenangan bersama, bangsa Romawi akan mengkhianati Muslim. Sebuah peristiwa yang memicu ketegangan dan aliansi yang sebelumnya kokoh akan runtuh dalam sekejap. Apa yang menyebabkan aliansi ini terbentuk? Siapakah musuh yang begitu besar hingga menyatukan dua peradaban ini? Dan bagaimana akhirnya pengkhianatan terjadi, membawa dunia menuju perang besar yang tak terhindarkan? Sebelum menjawab pertanyaan itu, ada hal yang harus kita pahami, siapa sebenarnya Romawi di akhir zaman. Rasulullah SAW menyebut bahwa umat Islam akan berdamai dengan bangsa Romawi. Tetapi siapa saja yang dimaksud dengan Romawi ini? Pada masa Rasulullah SAW, Romawi merujuk pada Kekaisaran Bizantium, bagian timur dari Kekaisaran Romawi yang masih bertahan setelah jatuhnya Roma di barat. Mereka adalah peradaban besar yang menguasai wilayah luas, mulai dari Timur Tengah hingga Eropa. Namun, Kekaisaran Bizantium runtuh pada tahun 1453, ketika Konstantinopel jatuh pada tangan Kesultanan Utsmaniyah. Setelah itu, tidak ada lagi negara yang secara resmi menggunakan nama Kekaisaran Romawi. Apakah ini berarti nubuat tentang aliansi dengan Romawi tidak lagi relevan? Banyak ulama dan sejarawan Islam berpendapat bahwa Romawi yang dimaksud dalam hadis tidak terbatas pada Kekaisaran Bizantium, melainkan petunjuk pada peradaban yang mewarisi sistem politik, militer, dan budaya Romawi. Dalam konteks dunia modern, ada beberapa kemungkinan siapa yang dimaksud dengan Romawi di akhir zaman nanti. Pendapat pertama menyatakan bahwa Romawi tetap merujuk pada dunia Kristen Barat, terutama Eropa dan Amerika Serikat. Meskipun Kekaisaran Bizantium telah tiada, nilai-nilai dan pengaruhnya tetap hidup dalam peradaban Barat. Negara-negara seperti Amerika Serikat, Inggris, Perancis, dan sekutu mereka dianggap sebagai penerus Kekaisaran Romawi, dengan sistem pemerintahan, budaya, dan agama yang masih berakar pada warisan Romawi dan Kristen. Pendapat kedua mengusulkan bahwa Romawi dalam konteks akhir zaman bisa merujuk pada sebuah koalisi besar yang mencakup negara-negara barat dan sekutunya di dunia muslim. Ini berarti aliansi yang dimaksud dalam hadis bisa jadi adalah persekutuan strategis antara dunia Islam dan kekuatan-kekuatan global yang memiliki kepentingan yang sama terhadap musuh tertentu. Pendapat ketiga menyebutkan bahwa Romawi tidak harus merujuk pada bangsa tertentu, melainkan pada sebuah blok peradaban yang memiliki pengaruh besar dalam geopolitik dunia. Dalam hal ini, Romawi bisa saja mencakup aliansi negara-negara besar yang mewakili tatanan dunia modern. Terlepas dari siapa yang sebenarnya dimaksud sebagai Romawi di akhir zaman, hadis menegaskan bahwa ada masa di mana Muslim dan Romawi akan bersatu menghadapi musuh bersama, sebuah persekutuan yang tidak didasarkan pada keyakinan yang sama, tetapi pada kebutuhan untuk bertahan di tengah ancaman yang lebih besar. Tetapi siapakah musuh yang cukup kuat untuk memaksa dua peradaban ini bersatu? Antara dua kekuatan yang saling berlawanan seringkali terbentuk karena adanya musuh yang bersama. Lalu siapakah musuh yang begitu besar hingga membuat umat Islam dan Romawi, dua peradaban yang telah lama berseberangan, bersatu? Hadis Nabi SAW memberikan petunjuk bahwa sebelum Al-Malhamah Al-Kubra, Muslim dan Romawi akan membentuk sebuah aliansi yang menghadapi musuh yang kuat. Dalam riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah disebutkan, kalian akan berdamai dengan musuh Romawi dalam keadaan aman, lalu kalian akan bersama-sama memerangi satu musuh, lalu kalian akan menang dan memperoleh harta rampasan perang, kemudian kalian kembali dengan selamat. Tetapi hadis ini tidak menyebutkan secara eksplisit siapa musuh yang diperangi oleh aliansi ini.
Beberapa pendapat muncul untuk menafsirkan apa yang dimaksud dengan musuh ini. Pendapat pertama menyebutkan bahwa musuh tersebut adalah kekuatan dari timur, seiring dikaitkannya dengan bangsa yang dikenal sebagai Ya'juj dan Ma'juj. Dalam berbagai riwayat, Ya'juj dan Ma'juj digambarkan sebagai pasukan yang memiliki jumlah yang sangat besar, merusak bumi dan menghancurkan apa saja yang mereka temui. Jika mereka muncul lebih awal sebelum perang besar, bisa jadi dunia akan bersatu untuk melawan mereka. Namun sebagian ulama menolak pandangan ini karena Ya'juj dan Ma'juj baru akan muncul setelah kemunculan Dajjal dan turunnya Nabi Isa alaihissalam. Pendapat kedua menyatakan bahwa musuh yang diperangi oleh Muslim dan Romawi adalah kekuatan dari timur yang memiliki suatu ideologi dan peradaban yang bertentangan dengan keduanya. Beberapa spekulasi dalam kajian akhir zaman mengaitkan ini dengan kebangkitan kekuatan ateisme, komunisme, atau tatanan dunia yang mencoba menghapus keyakinan agama dan menggantinya dengan ideologi yang radikal. Jika benar demikian, maka perang ini bukanlah hanya sekedar perang fisik, tapi juga pertempuran ideologi yang menentukan arah peradaban dunia. Pendapat ketiga berpendapat bahwa musuh yang diperangi adalah bangsa dari timur yang memiliki kekuatan militer yang besar. Beberapa spekulasi modern mengaitkan ini dengan negara-negara Asia Timur yang dalam beberapa dekade terakhir berkembang menjadi kekuatan ekonomi dan militer yang dominan. Bagaimanapun, dalam hadis ini disebutkan bahwa setelah pertempuran ini, Muslim dan Romawi akan menang dan memperoleh harta rampasan perang. Namun, kemenangan ini tidak membawa perdamaian yang abadi. Disinilah awal pengkhianatan dan yang akan memicu perang terbesar dalam sejarah umat manusia. Sejarah mencatat bahwa tidak ada aliansi yang bertahan selamanya. Setiap persekutuan yang lahir karena kepentingan seringkali berakhir dengan pengkhianatan ketika keseimbangan kekuatan mulai berubah. Begitu pula dengan aliansi antara Muslim dan Romawi di akhir zaman. Hadis Nabi SAW memberikan gambaran tentang bagaimana persekutuan ini berakhir dengan cara yang tragis. Setelah Muslim dan Romawi memenangkan pertempuran melawan musuh bersama dan kembali dalam keadaan yang aman, sebuah peristiwa yang terjadi memicu ketegangan antara mereka. Dalam riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah disebut bahwa setelah kemenangan bersama, salah seorang dari kaum Nasrani mengangkat salib dan berkata, "Salib telah menang." Perkataan ini memicu reaksi dari seorang Muslim yang kemudian marah dan menghancurkan salib tersebut. Tindakan ini membuat pihak Romawi tersinggung dan disinilah pengkhianatan dimulai. Dari satu insiden kecil, api peperangan besar pun tersulut. Bangsa Romawi yang sebelumnya menjadi sekutu, kini mengkhianati Muslim dan bersiap melancarkan perang yang lebih besar daripada sebelumnya. Perang ini dikenal dalam Islam sebagai Al-Malhamah Al-Kubra, pertempuran terbesar yang digambarkan dalam hadis sebagai perang paling dahsyat dalam sejarah manusia sebelum kedatangan Dajjal. Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat Muslim, "Kiamat tidak akan terjadi hingga bangsa Romawi berjumlah banyak. Mereka akan mendatangi umat Islam di bawah 80 bendera, dan setiap bendera memiliki 12.000 tentara. Jika dihitung ini berarti pasukan Romawi berjumlah hampir 1 juta tentara yang akan menyerang kaum muslimin. Perang ini akan terjadi di sebuah tempat bernama Amak atau Dabik yang terletak di wilayah Suriah saat ini. Lokasi ini telah lama disebut dalam nubuat Islam sebagai medan tempur akhir zaman. Setelah perang dimulai, pasukan muslim akan terdiri dari para pejuang yang berperang dengan penuh keberanian menghadapi musuh yang jumlahnya jauh lebih besar. Hadis-hadis menyebutkan bahwa perang ini akan berlangsung dalam 3 tahap. Pada tahap pertama, sepertiga pasukan muslim akan melarikan diri dari medan perang. Mereka adalah orang-orang yang tidak akan pernah diampuni oleh Allah. Pada tahap kedua, sepertiga lainnya akan gugur sebagai syuhada. Dan pada tahap ketiga, sepertiga pasukan yang tersisa akan memenangkan perang dengan pertolongan Allah. Tetapi kemenangan ini tidak membawa kedamaian. Justru inilah saat di mana kegelapan yang lebih besar akan muncul. Setelah kemenangan dalam Al-Malhamah Al-Kubra, dunia harusnya memasuki masa ketenangan. Namun kenyataannya justru sebaliknya. Kemenangan ini bukanlah akhir dari pertumpahan darah, melainkan awal dari kegelapan yang lebih besar. Dalam riwayat sahih disebutkan bahwa setelah perang besar ini, sebuah kabar yang mengejutkan akan sampai kepada umat Islam. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis Muslim, "Setelah kemenangan dalam perang besar, seorang dari pasukan Muslim akan berseru, 'Dajjal telah keluar di antara kalian.' Maka mereka akan segera kembali ke negeri mereka." Dajjal, sang fitnah terbesar dalam umat manusia, akhirnya muncul. Tetapi mengapa ia muncul setelah perang besar ini? Para ulama menafsirkan bahwa Al-Malhamah Al-Kubra melemahkan dunia, populasi berkurang drastis, sistem pemerintahan hancur, dan umat manusia berada dalam kondisi yang kacau. Dalam situasi ini, manusia menjadi lemah dan putus asa, sebuah keadaan yang sempurna bagi Dajjal untuk muncul sebagai sosok penyelamat. Ia akan datang sebagai tipu daya, mengaku sebagai Tuhan, membawa keajaiban yang mampu menghidupkan orang mati, menurunkan hujan, dan menjadikan bumi subur. Dalam kondisi dunia yang telah luluh lantak akibat perang besar, banyak orang yang akan terpedaya olehnya. Tetapi, siapa yang akan melawan Dajjal?
Dalam berbagai riwayat disebutkan bahwa setelah kemunculan Dajjal, Nabi Isa alaihissalam akan turun dari langit untuk membunuhnya. Saat itu, umat Islam akan berkumpul di bawah kepemimpinan Imam Mahdi, bersiap menghadapi fitnah terakhir sebelum akhirnya dunia memasuki babak baru. Kemunculan Dajjal adalah puncak dari serangkaian peristiwa yang diawali oleh aliansi Muslim dan Romawi, pengkhianatan mereka, serta perang yang besar akan mengguncang dunia. Lalu, apakah yang terjadi setelah Dajjal dikalahkan? Setelah peristiwa Al-Malhamah Al-Kubra dan kemunculan Dajjal, dunia berada di ambang kehancuran. Tetapi ini bukanlah akhir, sebaliknya ini adalah babak baru dalam perjalanan umat manusia, di mana cahaya kemenangan akhirnya bersinar setelah kegelapan yang panjang. Dalam berbagai riwayat disebutkan bahwa Nabi SAW akan turun di Menara Putih di sebelah timur Damaskus, mengenakan dua helai pakaian berwarna kekuningan, dengan tangannya bertemu pada dua sayap malaikat. Ia akan turun pada waktu subuh dan Imam Mahdi yang saat itu sedang memimpin sholat akan mempersilakannya menjadi imam. Namun Nabi Isa alaihissalam akan menolak dan meminta Imam Mahdi untuk memimpin sholat sebagai bentuk penghormatan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Setelah Nabi Isa alaihissalam akan memimpin pasukan muslim untuk menghadapi Dajjal. Dalam sebuah pertempuran terjadi di dekat Baitul Maqdis, Dajjal akan dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam di sebuah tempat bernama Lod, sebuah kota yang hingga kini masih ada di Palestina. Dengan kematian Dajjal, tipu daya terbesar dalam manusia pun akan berakhir. Tetapi tugas Nabi Isa alaihissalam belum selesai. Setelah Dajjal binasa, umat manusia masih menghadapi satu ancaman terakhir, yaitu Ya'juj dan Ma'juj. Dalam Al-Quran, Ya'juj dan Ma'juj digambarkan sebagai pasukan besar yang akan keluar dari penghalang yang selama ini menahan mereka. Mereka akan datang dalam jumlah yang tak terhitung banyaknya, menghancurkan apa saja yang mereka lewati. Ketika umat Islam tak lagi mampu menghadapi mereka secara militer, Nabi Isa alaihissalam dan para pengikutnya akan berdoa kepada Allah, lalu Allah akan memberikan wabah yang membinasakan Ya'juj dan Ma'juj dalam semalam. Setelah itu dunia akan memasuki masa keemasan. Dalam riwayat yang disebutkan bahwa di masa Nabi Isa alaihissalam tidak akan ada lagi peperangan, kedamaian akan menyelimuti dunia. Binatang buas akan hidup berdampingan dengan manusia dan keberkahan akan turun di setiap tempat. Tidak akan ada lagi permusuhan antara umat Islam dan bangsa Romawi, karena seluruh manusia akan berada di bawah keimanan yang sama. Dunia yang selama ini penuh dengan fitnah akhirnya menemukan titik puncak dari perjalanannya, kejayaan Islam di seluruh muka bumi. Tetapi bagaimana sesuatu di dunia ini bersifat sementara, masa keemasan ini pun akan memiliki akhirnya. Nabi Isa alaihissalam akan hidup selama beberapa dekade sebelum akhirnya wafat. Setelah itu dunia perlahan akan kembali pada keadaannya semula. Manusia akan kembali lalai dan akhirnya datanglah tiupan sangkakala pertama yang menandai akhirnya seluruh kehidupan di bumi. Itulah akhir dari perjalanan umat manusia. Begitulah kerjasama kita nanti pada akhir zaman antara Muslim dan Romawi. Kira-kira di manakah kita sekarang ini? Jangan lupa subscribe channel ini dan support terus channel kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.